Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Atian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal responsif bab yang 10, part yang pertama. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk info-info menarik berikutnya. Mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Oke, kita masuk ke soal nomor satu, teman-teman. Di sini diberikan fungsi f dengan fx itu sama dengan akar dari satu kurang x kuadrat per 2x plus satu. Nah, di sini teman-teman, kita harus tahu dulu daerah asalnya dulu ya. Berarti kita mencari poin A sampai G nantinya. Jadi yang kita lakukan nantinya adalah kita mencari setiap poin dan output terakhirnya adalah kita membuat sketsa grafiknya. Berarti kita buat fx-nya. Jadi satu soal lumayan banyak ya. Akar dari satu kurang x kuadrat per ya 2x plus satu. Nah, berarti kita mencari daerah asalnya gimana? Karena ini adalah fungsi pembagian, maka daerah asalnya adalah, jadi kita anggap ini f, bukan f ya, g aja ya. Berarti gx, di sini kita misalkan hx. Nah, berarti df-nya apa? Df-nya adalah dg diiris dengan DH. Jadi daerah asal pembilang diiris dengan daerah asal penyebut kecuali X yang membuat penyebutnya itu sama dengan nol. Ini adalah materi bab yang kedua di sesi UTS, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mencari daerah asal G dan H-nya dulu ya. Di sini karena dia GX-nya adalah, jadi kita misalkan GX-nya itu sama dengan akar dari satu kurang X kuadrat, berarti mencari DG-nya gimana? Karena dia fungsi akar, maka di bawah akarnya harus besar sama dengan nol. Nah, berarti gimana jadinya? Satu kurang X dikali satu tambah X. Besar sama dengan nol. Berarti tinggal kita uji tanda ya. Berarti kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya ada dua ya. Yang pertama X sama dengan satu. Dan yang kedua X sama dengan min satu. Nah, setelah itu kita masuk ke uji tandanya ya. Nah, aku buat sini. Berarti kita masuk ke uji tanda, kita masukin setiap bilangannya. Berarti di sini ada min satu, di sini ada satu. Berarti kita ambil X sama dengan berapa? Kita ambil mungkin min 2. Masukin ke dalam sini ya. Ambil tandanya aja. Berarti satu kurang min 2 jadinya positif. Dikali satu kurang 2 negatif. Maka jadinya negatif. Habis itu ambil di tengah-tengah nol, berarti di sini positif dan sini positif juga ya. Berarti sama-sama positif. Udah. Berarti di tengah-tengahnya adalah positif. Habis itu yang terakhir adalah 2 ya. Berarti negatif dikali positif. Maka jadinya negatif. Karena dia besar sama dengan nol, berarti daerah asal G-nya adalah yang positif. Maka adalah dari min satu sampai satu. Nah, daerah asal Hx itu kan kita anggap 2x plus satu, maka DH-nya apa? Real ya, karena dia polinom. Maka DF ya adalah DG diiris dengan DH kecuali X yang membuat Hx itu sama dengan nol ya. Berarti jadinya apa? Min 1,1 diiris dengan real kecuali X di mana Hx-nya apa? Hx-nya ini ya. Tinggal ditulis saja. Berarti 2x tambah satu sama dengan nol. Berarti jadinya min satu sampai satu diiris dengan real, maka jadinya min satu sampai satu juga ya. Jadi kalau sesuatu diiris dengan real, maka hasilnya adalah sesuatu itu juga. Nah, ini berarti pengecualian di X di mana ini berarti 2x sama dengan min satu, berarti min satu. Satu pengecualian di setengah, min setengah ya. Nah, berarti ini adalah daerah asalnya, teman-teman. Atau teman-teman juga bisa bikin kayak gini. Min satu sampai setengah, sampai min setengah kurung biasa, atau min setengah sampai
1. Nah, boleh juga kayak gini penulisannya. Jadi suka-suka kita. Kenapa bisa kita tulis seperti ini? Karena min setengahnya nggak masuk dalam selang. Seperti itu. Oke, berarti daerah asalnya sudah kita temukan. Atau ini adalah poin yang A. Jadi dia akan saling berhubungan, teman-teman. Dia tidak akan terpisah. Berarti kalau kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan jadinya gimana? Ya, kita lanjutkan berarti kita mencari bilangan kritisnya. Berarti kalau kita mencari bilang kritis untuk F, berarti kita mencari F absennya dulu. Berarti di sini ya, karena bentuknya kita misalkan kembali, sini kita misalkan U ya, berarti akar dari 1 kurang X² atau sama dengan 1 kurang X² pangkat setengah ya. Berarti kalau kita ambil U absennya jadinya apa? Setengah, berarti ini 1 kurang X², berarti setengah kurang 1 jadinya min setengah, dikali lagi dengan turunan di dalamnya ya, berarti min 2X. Berarti U absennya jadinya apa? Jadinya adalah min ya X dikali dengan 1 kurang X² pangkat min setengah. Seperti itu. Berarti sekarang kita masuk ke V-nya. V-nya apa? Ya, V-nya adalah 2X tambah 1. Berarti V absennya adalah 2. Berarti F absen X itu adalah U absen V dikurang U V absen per V². Atau sama dengan U absennya tadi apa? Min X dikali, atau buat per bisa juga ya. 1 kurang X diakarin. Nah, ini kan sama aja ya jadinya. Dikali dengan V, V-nya adalah 2X tambah 1. Dikurang dengan U-nya, itu adalah akar dari 1 kurang X² dikali dengan V absen 2. Per, ya, per berapa? Berarti 2X tambah 1 dikuadratin. Berarti ini sama aja dengan min 2X² dikurang X, ya, dikurang 2 akar dari 1 kurang X² per, ya, akar dari 1 kurang X² per lagi 2X tambah 1 dikuadratin. Nah, kalau teman-teman bingung dengan penulisan seperti ini bisa kita sederhanakan lagi. Berarti ini kita samakan penyebutnya, ya. Berarti jadinya apa? Jadinya F absen X-nya itu sama dengan, ya, min 2X² dikurang X, ya. Berarti ini kita sama-sama kali dengan akar dari 1 kurang X². Berarti akarnya hilang jadinya ya. Berarti jadinya apa? Jadinya di sini min 2 dikali dengan 1 kurang X² per, ya, akar dari 1 kurang X² yang tadi penyebutnya. Kan tadi dibagi ya. Dibagi dengan yang di bawah ini. Berarti kita bisa kita bikin jadi kali ya. Berarti dikali dengan 1/2X tambah 1 dikuadratin. Ya. Berarti 2X tambah 1 dikuadratin. Berarti ini jadinya apa? Jadinya adalah min 2X² dikurang X dikurang 2, berarti ditambah dengan 2X² per, ya, akar dari 1 kurang X² dikali dengan 2X tambah 1 dikuadratkan. Berarti jadinya min X min 2 per, ya, ini habis berarti ya, akar dari 1 kurang X² dikali dengan 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini adalah F absen X-nya, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi F absen X-nya, berarti kita cari apa? Cari bilangan kritisnya sekarang. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita ingin mencari bilangan kritis, berarti kita tinggal, nah, berarti yang pertama kita buat F absen X-nya sama dengan 0 dulu ya. Berarti F absen X sama dengan 0, artinya apa? Artinya yang ini itu sama dengan 0. Berarti min X min 2 per, ya,
akar dari 1 kurang X kuadrat dikali dengan 2X plus 1 dikuadratin itu sama dengan 0. Berarti jadinya min X min 2 sama dengan 0. Berarti jadinya apa? Min X sama atau X ini sama dengan min 2 ya. Nah, berarti X-nya sama dengan min 2. Kita cek apakah X sama dengan min 2 ini termasuk dalam daerah asalnya. Oh, rupanya termasuk ya. Karena, oh bukan, oh, dia min 2 ya. Berarti kalau kita cek min 2 di sini, karena daerah asalnya itu adalah dari min 1 sampai min setengah dan min 1 sampai 1, maka yang min 2 ini dia bukan termasuk titik stasioner ya. Berarti ini bukan ya. Jadi karena dia tidak termasuk dalam daerah asalnya, maka artinya apa? Dia bukan titik stasioner. Nah, seperti itu. Berarti sekarang kita cek lagi. Kita cek apa? Yaitu dari F absen X-nya tidak ada ketika apa? Ketika, ya ketika di bawahnya sama dengan 0 kan? Berarti akar dari 1 kurang X kuadrat itu dikali dengan 2X tambah 1 kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti kalau ini jadinya apa? Jadinya adalah pilihannya 2, 1 min X kuadratnya itu, oh bukan. Berarti di dalam akarnya, ya kan, atau bisa juga sih kita bikin kayak gini, 1 kurang X kuadrat itu sama dengan 0, atau yang ini yang sama dengan 0, ya. Nah, berarti sama dengan 0. Kan kalau dia 0 kan boleh ini yang 0 atau yang ini yang 0 kan. Nah, maka ini jadinya 1 kurang X kuadrat sama dengan 0. Karena kalau di ini kita bikin jadi 0, maka di dalam akarnya harus 0 ya kan. Nah, ini berarti kalau kita ingin menjadikan dia 0 ya berarti di dalam kuadratnya harus 0. Berarti jadinya 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka ini jadinya apa? Ini jadinya kalau kita cek ya, 1 kurang X, 1 tambah X ya, sama dengan 0. Atau ini berarti X sama dengan min setengah ya. Atau ini bisa kita bikin 2X sama dengan min 1. Berarti ini jadinya X sama dengan min 1. Ini 1 ya. Berarti ini X sama dengan min 1. Ini berarti X sama dengan min setengah. Nah, di sini ya, kita cek ketiga-tiga angka ini, apakah dia termasuk dalam daerah asalnya atau tidak. Rupanya yang si min 1 dan 1 itu, ya, si min 1 dan 1, ini dia termasuk ke dalam daerah asal. Nah, sehingga apa? Sehingga, ya, ini merupakan titik singular. Karena kan titik singular itu apa? Titik singular adalah titik yang membuat F absen X-nya tidak ada. Berarti ini adalah titik-titiknya. Sedangkan ini, ya, dia bukan termasuk dalam daerah asalnya. Artinya apa? Dia bukan titik singular. Seperti itu. Ya, jadi dia bukan titik singular. Nah, berarti kita udah mempunyai dua titik kritis ya, atau dua bilangan kritis. Nah, sekarang bilangan kritis yang terakhir ya itu adalah titik ujung selang ya. Nah, ini aku batasin dulu. Berarti yang terakhir adalah titik ujung selang. Nah, kita masuk ke titik ujung selang. Nah, kalau kita lihat di sini, titik ujung selangnya ya dua juga ya. Yaitu adalah min 1 karena kurung siku dan 1. Berarti titik ujung selangnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Berarti bilangan kritisnya ya yang kita punya adalah yang pertama adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Berarti hanya dua bilangan kritis yang kita temukan. Sedangkan yang min 2 ini bukan bilangan kritis ya. Karena dia bukan titik stasioner. Oke, berarti yang poin B kita udah menemukan juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke kemonotonan. Caranya gimana? Caranya tinggal kita masukkan ke dalam
garis-garis apa titik-titik tadi ke dalam garis bilangan ya. Berarti ini tadi min satu ujung ya. Berarti ini di ujung, min satu sama satunya di ujung. Nah, habis itu apa? Habis itu karena di sini si min setengahnya itu tidak termasuk dalam daerah asal, namun dia berada di tengah-tengah ini, maka itu harus dimunculkan juga teman-teman. Ya. Nah, kita munculkan juga, tapi dengan bulat kosong. Artinya apa? Artinya kalau dia terjadi perubahan tanda nantinya, dia tidak dianggap sebagai nilai ekstrim lokal. Seperti itu. Ya, karena si min setengah dia bukan termasuk dalam daerah asalnya. Seperti itu. Nah, berarti sekarang apa? Kita ambil yang di tengah-tengah ini antara min satu sama min setengah, kita ambil berapa ya? Min 3/4 kali ya? Ya, min 3/4 kali ya. Oke, berarti ini kita ambil F absen min 3/4 ya. Karena kan kalau min setengah itu kan 2/4. Sedangkan yang min satu itu adalah min 4/4. Berarti di tengah-tengahnya adalah kita ambil min 3/4. Nah, kita substitusi ke dalam ini ya. Berarti di atasnya masih negatif. Nah, di bawahnya berarti eh, min 3/4 1 kurang 3/4 berarti 6. 9 per apa ya? Berarti masih di dalamnya itu ini pasti positif ya karena akar ya. Positif dikali dengan karena dia kuadrat maka positif juga ya. Maka hasilnya adalah negatif. Maka di sini negatif. Habis itu ambil sini kita ambil nol aja ya. Berarti ini jadinya 0 berarti negatif juga. Berarti di sini jadinya positif. Di sini kalau nol ya tetap positif juga ya. Berarti hasilnya negatif juga. Nah, berarti artinya apa? Artinya di sini ya fungsinya ya itu turun semua rupanya. Berarti F turun yaitu dari min satu sampai min setengah dilanjutkan dengan min setengah sampai satu. Ini adalah kemonotonan fungsinya, selang kemonotonan fungsinya, teman-teman. Ya, berarti kemonotonannya adalah dari min 1 sampai min setengah, dilanjutkan dengan min setengah sampai satu. Kayak gitu. Dan nilai ekstrimnya tidak ada. Berarti yang D tidak ada nilai ekstrim. Ekstrim lokal. Ya. Nah, nilai ekstrimnya lokalnya tidak ada. Oke, setelah kita mendapatkan tadi yang poin D, yang mana kita dapatkan bahwa nilai ekstrimnya itu tidak ada, maka kita masuk ke poin E. Apa itu? Kita mencari selang kecekungannya di mana. Nah, tapi masalahnya fungsi yang ini teman-teman, turunan pertamanya aja udah susah. Nah, apalagi turunan keduanya. Makanya di sini untuk untuk mencari selang kecekungan kita pakai konsep dari apa? Teman-teman masih ingat ketika dia F double absen X-nya itu besar dari nol, artinya apa? Artinya F absennya naik. Dan ini artinya F-nya cekung ke atas. Nah, habis itu kalau dia F double absennya kecil dari nol, ya, berarti F-nya turun, berarti F-nya cekung ke bawah. Nah, berarti di sini kalau karena kita nggak bisa bukan nggak bisa sih, agak susah menentukan F double absennya, apalagi nanti kita mencari bilangan kritis dari F absennya juga, rada susah nih. Maka kita pakai konsep yang ini aja. Kita lihat dari F absennya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, eh berarti kita ngecek apakah dia naik turun, bukan besar dari nol atau kecil dari nol lagi ya, tapi dia naik turun. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari yang ini, berarti kita pakai yang ini aja ya. Ini berarti eh, min satu di sini min setengah, di sini berarti satu ya. Nah, di sini satu. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, kita bisa ambil ya, ambil apa? Ambil nilai-nilainya karena di sini tadi minus, berarti kan di sini nilainya akan selalu negatif kan. Nah, di sini juga nilainya selalu negatif. Nah, tapi sekarang kita pengen lihat di mana dia naik dan di mana dia turun. Berarti kalau naik nilainya akan semakin besar, kalau turun berarti nilainya akan semakin kecil, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba
cek ya, kita coba cek sekarang. Nah, berarti di sini kalau kita cek ya, berarti kita ambil yang dekat dari min satu dulu. Misalnya ya, berarti kita tadi ambil F absen dari X-nya berapa? Kita coba tulis ulang lagi ya. Berarti min X, min 2 per ya akar dari satu kurang X kuadrat dikali dengan 2X tambah satu dikuadratin. Nah, ini ya. Berarti kita ambil misalnya F absen dari sebelahnya kirinya min satu, misalnya min 0,9 contohnya. Nah, habis itu kita ambil F absen min 0,8. Habis itu kita ambil banyak titik aja lah ya. Nah, ini min 0,7, berarti F absen min 0,6 kayak gitu. Karena kan yang terakhirnya adalah min 0,5 ya enggak? Nah, nanti kita cek semuanya. Berapa nilainya? Mungkin aku coba hitung dulu. Oke, setelah aku cek nilai-nilainya, ya, jadi kita ambil beberapa titik di antara min satu sampai min setengah dulu. Aku ambil contohnya min 0,9, min 0,8, min 0,7, dan min 0,6. Nah, kalau kita lihat nilainya, ya, kan kalau dia naik itu artinya nilainya semakin besar. Kalau dia turun, berarti nilainya semakin kecil. Kalau kita masukin titik-titik yang di sini, rupanya setelah kita mengambil beberapa sampel dan aku anggap ini sampelnya udah apa ya, memenuhi ya untuk melihat tren dari min satu sampai min setengah ini apakah dia naik atau turun, rupanya dia turun teman-teman. Nah, makanya di sini itu F absennya turun. Artinya apa kalau F absennya turun? Artinya ya di sini dia cenderung cekung ke bawah. Nah, oke. Nah, sedangkan dari min satu, min setengah sampai satu itu rupanya trennya itu naik. Kenapa aku bilang naik ini? Berarti dari min satu, dari min 0,4 nih kita ambil min 1,23, min 0,29. Nah, palingan di sini nanti. Nah, sini karena kita melihat kecenderungan, ya, kecenderungan itu artinya seberapa banyak yang naik seperti itu. Jadi ini ibaratnya eh, bisa diabaikan juga kayak gitu. Maka cenderungnya ya atau teman-teman bisa apa ya menghilangkan F absen nol mungkin. Nah, kalau kita membuat kecenderungan, rupanya cenderungnya apa? Cenderungnya naik juga seperti itu. Jadi dia akan cenderung naik, berarti F absennya naik di bagian min setengah sampai satu. Artinya apa? Artinya ini juga cekung ke atas jadinya. Nah, berarti kalau kita eh, menyimpulkan bahwa F cekung ke bawah itu dari min satu sampai min setengah. Sedangkan yang F absen naik berarti dia cekung ke atas. Berarti dari min setengah sampai satu. Ini berarti min satu sampai min setengah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa nggak perlu mencari F double absennya kalau memang serasa sulit. Kayak gitu, teman-teman. Karena ini memang sulit banget. Dan nomor 2 juga seperti itu. Oke. Nah, baru kita udah dapat informasi semua ya. Nah, mungkin kita coba gambarkan dulu. Berarti di sini tadi min satu, ini berarti min setengah, ini berarti satu ya. Nah, di sini tadi untuk F absennya ya, ini berarti dia negatif, negatif ya. Dan di sini tadi cekung, cekung bawah ya, bawah ini cekung ke atas. Berarti kalau gambarnya gimana? Dia fungsi turun, cekung ke bawah. Berarti kayak gini ya. Cekung ke bawah, fungsi turun, kayak gitu. Habis itu kalau ini dia fungsi turun, cekung ke atas, berarti kayak kayak gini, seperti itu. Jadi gambarnya adalah seperti ini nanti teman-teman, ya. Gambarnya nanti pasti berbentuk seperti ini. Nanti kita kombinasikan di poin G nanti ya. Nah, sekarang kita cari poin F dulu, ya. Nah, poin F ya kita mencari yang pertama asimtot tegaknya dulu ya. Nah, asimtot tegak ya, kalau aku bilang ciri-cirinya itu adalah
teman-teman tinggal cek daerah asalnya. Daerah asalnya apa? Dari min 1 sampai 1, kecuali min setengah. Nah, berarti kemungkinannya asimtot tegaknya adalah min setengah. Karena di situ dia terjadi tidak kontinu ya. Maka kalau untuk ngeceknya gimana? Kita pakai limit dari X menuju min setengah dari kirinya dulu ya. Berarti kita ambil fungsinya 1 kurang X² per 2X+1. Nah, ini kalau kita substitusi ya, pasti di bawahnya nol, di atasnya pasti positif ya. Pasti. Kayak gitu. Nah, maka karena dia nol di bawahnya kalau kita substitusi, maka itu udah pasti dia hasilnya Tahingga ya. Nah, untuk mengecek dia apakah minus Tahingga atau plus Tahingga itu teman-teman mudah aja. Ambil di sebelah, kalau ini kiri berarti ambil kiri. Berarti min 0,5 kita ambil aja min 0,51 mungkin. Nah, kalau min 0,51 kalau kita masukin ke sini jadinya apa? Pasti lebih dari satu, ya enggak? Karena 0,5 aja udah 1. Maka artinya apa? Artinya kalau min 0,51 berarti ini jadi negatif, di atas pasti positif. Maka jadinya negatif Tahingga. Nah, kita cek lagi yang di kanannya. Jadi ceknya dua ya. Min setengah positif, berarti ini jadinya 1 kurang X² per, berarti ini udah pasti positif di bawahnya kan. Karena ini kurang dari, berarti dia jadinya 0,49 mungkin. Berarti kalau kita kali 2 ya masih kurang dari satu. Maka positif di bawahnya. Nah, berarti ini positif Tahingga. Ini hanya untuk menentukan tandanya doang ya. Jadi teman-teman nilainya itu hanya menentukan tandanya doang. Seperti itu. Udah, karena hasilnya itu nilainya Tahingga gitu ya, minus atau plus, maka X sama dengan min setengah, itu adalah asimtot tegak jadinya. Nah, habis itu sekarang kita cek asimtot datarnya. Ya. Nah, di sini apakah ada asimtot datar atau tidak? Kita coba cek. Asimtot datar ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya berarti yang membuat ini kan jadinya apa? Ciri-ciri asimtot datar itu adalah pangkat tertinggi dari pembilang itu sama dengan atau kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, di sini masalahnya, ini kan akar ya. Nah, ini kan akar. Di sini pangkat 2. Berarti artinya apa? Pangkat tertinggi dari pembilangnya itu adalah 1 jadinya. Karena pangkat 2 diakarkan berarti jadinya 1. Berarti eh, apa namanya? Fx ya, pangkat tertinggi dari pembilang itu sama dengan penyebutnya. Seperti itu. Nah, berarti cara ngeceknya kita di sini kita tinggal masukin limit X menuju plus minus Tahingga, mungkin kita ambil Tahingga aja biar mudah. Berarti di sini akar dari 1 kurang X² per 2X tambah 1. Nah, berarti di sini kalau kita jabarin ya, ini kalau kita cari dia apa namanya limitnya, berarti limit X menuju Tahingga, ini kan jadinya apa? Jadinya adalah X² min 1, kebalik. 1 kurang X² pangkat setengah, ya enggak? Nah, berarti per 2X+1. Berarti di sini kita tinggal, karena dia akar, ya, berarti artinya apa? Artinya ini kita bisa kalikan, ya, kalikan dengan akar dari 1 per X² jadinya. Kenapa? Karena ini kan hasilnya 1 per X kan? Nah, karena dia di dalam akar ya berarti kalau kita untuk mengalihkan ya berarti harus dalam bentuk akar juga kan. Nah, ini juga ini kita 1 per X aja karena dia bukan dalam bentuk akar. Jadi kalau teman-teman nanti bertemu dengan akar-akar seperti ini dan ingin mengalihkan dengan pangkat tertinggi, ya kayak gini jadinya. Maka ini jadinya apa? Limit dari X menuju Tahingga, ini berarti akar dari 1 per X² dikurang 1, ya enggak? Per, ya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat, berarti ini jadinya 2 ditambah 1 per X. Nah, muncul masalah di sini teman-teman. Ya, kenapa muncul masalah? Karena kalau kita kerjakan, ini jadinya minus akar jadinya. Akar minus 1. Nah, akar minus 1 itu imajiner. Imajiner itu berarti tidak ada dalam bilangan real. Artinya apa? Artinya di sini ya,
Asimtot datarnya tidak ada, ya. Berarti tidak ada jadinya, ya. Kenapa tidak ada? Karena di sini kalau kita kalikan dengan akar sekawan, bukan akar sekawan, yang pangkat tertingginya, ya, itu hasilnya jadinya minus di bagian sininya. Seperti itu. Nah, berarti sekarang kita ngapain? Ya, berarti kalau asimtot datarnya tidak ada dengan memang pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya itu sama, ya berarti asimtot miringnya juga tidak ada. Berarti asimtot yang ada itu hanya asimtot tegaknya, seperti itu. Berarti sekarang kita tinggal menggambar, ya. Nah, kita kumpulkan informasi semuanya tadi. Yang pertama, nih kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya dulu ya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Tadi dia discontinue berarti di min setengah ya. Kita buat sini aja. Nah, berarti ini buat gas putus-putus ya, atau ini asimtot tegaknya. Nah, oke. Habis itu ya. Nah, kalau kita, oh ini nomor 2 ya, sorry. Berarti ini nanti anggap aja nomor 1 ya. Jadi jangan lihat ininya. Atau mungkin aku coba ubah dulu sebentar. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari ya. Tadi kan bentuknya apa? Bentuknya dari min 1 sampai min setengah ya. Berarti ini sampai min 1 doang ya. Ini min 1 di sini. Ini gede banget jadinya. Berarti ini kita anggap sampai sini aja ya. Nah, ini sampai 1 kayak gitu. Berarti gambarnya dari sini sampai sini aja ya. Ini nggak usah diperhatikan. Nah, berarti dari min 1 sampai min setengah ya, itu cenderung ke bawah kayak gini ya. Nah, berarti kalau kita masukin min 1 ke dalam fungsi ini, ya, berarti kita ambil titik ujung-ujungnya dulu ya. Berarti kalau kita masukin f min 1, berarti jadinya apa? Jadinya adalah akar dari 1 kurang min 1 dikuadratin per 2 kali 1 ditambah 1. Berarti jadinya ini, ini 0 ya. Ya, 0 ya. 0/3 berarti 0. Berarti di sini 0. Berarti di ini titiknya. Ya, titik ujungnya 0. Kalau 1 berarti sama aja kan jadinya. Oh, ini min 1 ya, sorry. Ini harusnya 2 kali min 1. Berarti jadinya min 1 ya, sama aja ya. Berarti kalau F1 berarti akar dari 1 kurang 1 kuadrat per 2 kali 1 tambah 1. Berarti jadinya 0/3. Berarti 0 juga. Berarti ini 0 juga. Nah, berarti sekarang kita tinggal cek berapa nilai di sekitar min 1 sampai min setengah. Contohnya kita ambil aja 0,9, min 0,9. Nah, jadi kita cek dulu kan, karena bentuknya gambarnya kayak gini tadi kan. Tapi dia mulai dari sini atau dari sini kita nggak tahu kayak gitu. Tapi dari gambar itu udah kelihatan dari mana. Pasti kita mulai dari bawah ke sini, ya kan? Karena kan mulainya dari nol nih. Kan nggak mungkin kan? Gimana cara gambarin kayak gini? Kan nggak mungkin. Bisa aja kayak ya nggak mungkin juga kan kalau di atas letaknya. Karena dia akan turun kayak gitu. Nah, itu gunanya gambar kita di awal tadi. Biar kita memprediksi letak fungsinya di mana. Tapi biar lebih pasti, kita ambil aja min 0,9. Nah, berarti jadinya akar dari kita ambil tandanya doang ya, karena kita butuh dia di positif atau negatifnya doang. Berarti 1 kurang min 0,9 dikuadratin per 2 kali min 0,9 ditambah 1. Ini udah pasti positif ya. Di sini berarti negatif. Ya enggak? Iya. Berarti nilainya negatif. Maka dari nol pasti mulainya sampai negatif. Sampai dia menuju ke, nah dia tidak akan melewati dari sumbu atau asimtot tegaknya. Berarti gambarnya kayak gini teman-teman. Nah, habis itu apa? Habis itu dari min setengah sampai 1. Gambarnya tadi gimana? Dia cekung ke atas, fungsi turun. Berarti kayak gini. Nah, mungkin nggak kalau nol di sini kita mulai dari bawah? Nggak mungkin juga kan? Nah, biar enaknya kita tes lagi. Kita ambil F min 0,4 di sini kan, mulainya yang dekat di sini. Jadi cara ngeceknya seperti itu. Nah, ini hanya untuk ngecek doang ya. Berarti kita ambil akar dari 1 kurang
min 0,4 dikuadratin per, ya, jadi ambil tandanya doang ya. Kan kita pengen ngecek mulainya dari positif atau negatif kayak gitu. Berarti ini jadinya 2 kali min 0,4 ditambah satu. Maka ini positif, ini juga positif ya. Maka hasilnya positif. Maka mulainya pasti dari sini. Nah, kita mulai sampai dia nol, ya kan? Jadi nggak mungkin dia melewati melewati sumbu sumbu X. Kenapa? Karena nilainya itu nol paling ujungnya. Maka nggak mungkin kan dia dari sini terus kita potong balik lagi ke sini. Nah, jadi jadinya bukan cekung ke apa namanya? Bukan cekung ke atas jadi cekung ke atas jadinya kayak gitu. Berarti dia kemungkinannya pasti akan ya. Nah, dia akan mendekati nol jadinya. Nah, sampai titiknya nol kayak gitu. Atau biar teman-teman yakin, biar biar yakin parah nih ya. Nah, berarti gimana? Ya, berarti kita cek aja ujung di sini. Berarti F 0,9. Nah, kalau kita masukin ke sini, ya pasti udah positif di bawahnya kan. Kalau kita lihat di sini, 2 kali 0,9 kan 1,8 tambah 1 ya positif kan. Ini pasti positif juga. Nah, maka nilainya itu nggak mungkin negatif yang bagian dari min setengah sampai satu. Maka gambarnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, dia kan dia cekung ke atas, tapi fungsinya turun. Berarti nilainya semakin turun. Nah, sampai dia di titik nol, kayak gitu. Ini harusnya di titik nol ya. Nah, bisa kayak gini, turun, 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 turun. Nah, kayak gitu. Sampai dia mendekati tumbuh asintot tegaknya, kayak gitu. Nah, berarti ini adalah gambar dari fx-nya. Nah, ini grafik dari fx, kayak gitu. Ya. Jadi cara melihat letaknya di mana udah aku ajarin juga. Jadi ini adalah untuk part yang pertama, teman-teman. Memang agak ribet karena memang soalnya seperti itu juga, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk part yang pertama. Sampai jumpa di part kedua. Namun, pada kali ini di sesi UAS, untuk video responsi, episode lengkapnya akan diakses oleh mahasiswa pivot, yaitu yang mengikuti kelas reguler dan kelas intensif, peserta yang berlangganan. Jadi teman-teman yang udah nonton soal nomor satu ini dan merasa bermanfaat, boleh berlangganan video responsi pivot hanya 15.000. Dan itu periode pendaftaran dari tanggal 15 sampai tanggal 20 April, seperti itu. Nah, tapi episode satu ini tetap gratis kok untuk teman-teman. Oke? Itu dulu dari aku. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.